Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawal, amma ba'du. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman ya rabbal alamin. Rabbi yassir wa 'in ya karim. Kaifa halukum ya tullab? Baik, alhamdulillah. في هذا اليوم سنستمر درسنا في علم الفقه. وفي أسبوع الماضي قد تكلمنا عن طرق تطهير النجاسة ودرسنا خمسة أمثلة منها. Faham? Minggu yang lalu kita telah mempelajari bagaimana cara mensucikan sesuatu yang terkena najis. Kemarin kita sudah mempelajari 5 hal darinya, ya kan? Yang di halaman sebelumnya. Ini ada 5 kan? 1, 2, 3, 4, 5. Nah, sekarang pembahasannya bagaimana jika najis itu kena pakaian antum atau kena sepatu antum, tapi antum lupa membersihkannya, atau antum gak yakin posisi yang terkena itu mana. Misalnya kena baju misalnya, atau kena celana, tadi yang kena cipratan misalnya, kan gak mungkin semuanya najis kan? Paham tuh? Kena cipratan apa gitu di hujan, cipratan yang mana tadi kena najis ya, bingung tuh. Kayak mana solusinya ini? Ya kan? Gak mungkin antum buka celana tuh cuci kan, laundry kan? Mana 1 jam antum menunggu, gak mungkin kan? Tambah celana, gak mungkin. Jadi mana kira-kira yang saya bersihkan ini? Nah, ini dibahas di sini. Baik. Khafa'u maudhi'in najasa. Khafa'u maudhi'in najasa. Artinya tidak terlihatnya tempat yang terkena najis. Yang terkena najis. Baik. Idza 'alima asy-syakhsu biwuku'i najasatin ala syai'in lakinnahu nasiya au lam yastati' tahdida makanin najasa. Oke. فإنه في هذه الحالة يلزمه أن يغسل ma yatayaqqanu
penjelasan tuh. Sekarang itu nggak ada apa yang diumumkan. Nggak ada sekarang jadwal hari ini gelombang nggak ada lagi. Ada saat itu cuma kelas 11 kan? Mungkin 11 saja. 11 sama 12. Oh, kelas sama 12 saja. Oh, antum masih ada. Iya, sama itu. Enggak apa kalau antum mau pulang. Kenapa enggak mau pulang? Hah? Oh gitu. Ma yatayaqqanu bi ghuslihi zawalin najasati. Bi ghuslihi zawalin najasati. Oh, kan? Oh, masuk. Mana badan tuh? Iya. Basi lah. Oh ya. Anak baru. Ada luar tapi sampai sini. Oh. Nambah tak lama. Jualan ya? Bahasa tuh bagus sekali. Walidzalika suwarun minha. Suar. Iya. Suwarun jamak dari suratun. Mana penghapusan dong? Oh, coba antum hapus sekalian. Nah, biar jadi anak yang soleh. Oke, saya ulangin ya, mungkin ada yang apa namanya? Lewat. Idza 'alima asy-syakhsu bi wuqu'i najasatin 'ala syai'in lakinnahu nasiya aw lam yastati' tahdida makan an-najasah fa innahu fi hadhihi al-halati yalzamuhu an yaghsila ma yatayaqqanu bi ghuslihi zawal an-najasah walidzalika suwarun minha. Oke, coba kita tes dulu. Jika seorang tahu bahwa sesuatu terkena najis ala syai'in, sesuatu terkena najis. Jadi apapun itu ya, mau dia itu mungkin baju, ya kan? Ini salib atau baju? Baju lah ya kan? Kok kayak salib? Ya pokok baju lah ya. Anggap aja gitu ya. Ya anggap aja lah baju. Ya. Tak terlihat dia. Anggaplah baju atau misalnya karpet atau apapun itu yang dia memiliki bagian ya. Lakinnahu nasiya, tapi dia lupa. Hah? Syakhs itu seseorang. Syakhsun itu artinya seseorang, insanun, fardun. Apalagi yang menunjukkan seorang? Insanun, fardun, Basyarun. bisa rajulun juga. Syakhsun ini bisa jadi rajulun. Basyarun. Banyak artinya. Ya, syakhsun. Ja'al insan, ja'a syakhs boleh. Ih, datang seorang. Insan, ya, syakhs boleh. Ya. Apa? Wuku itu artinya mengenai. Ya. Atau terkena. Jadi ketika kita menerjemahkan ini, dia tidak secara literal, tapi secara yang kita pahami. Paham ya? Supaya gampang menyerapnya. Lakinnahu nasiya, akan tetapi dia lupa. Awalam yastati' tahdida makanin najasa, atau dia enggak bisa ya. Enggak bisa tahdid, artinya menentukan tempat yang terkena najis. Menentukan tempat yang terkena najis. Tahdid apa ya? Tahdid itu artinya menentukan.
tempat yang terkena najis. Fa innahu fi hadhil hala, maka dalam kondisi ini, hala artinya kondisi. Maka dalam kondisi ini yalzamuhu ay yaghsila ma yatayaqqanu bi ghuslihi zawalin najasa. Dia harus yalzamuhu, dia harus membersihkan, ayyaghsila membersihkan atau mencuci, ya, ayyaghsila membersihkan atau mencuci, ma yatayaqqanu bi ghuslihi, apa yang dia yakini, agar najisnya hilang, hilang, zawalin najasa, ya, najisnya hilang, itu artinya itu, zawalin najasa. Walidzalika suwarun minha, dan gambaran, ya, gambaran dari kondisi yang tadi, minha, apa minha, antara lain, ya. Oke, yang alif idza alima annahu qad waqa'a ala kammihi najasatun, walakinnahu la yadri mawdi'aha tamaman, fa innahu fi hadhil halati yaghsilu kammahu kullah, li'annahu bidalika yahsulu lahu yaqinun bi ghuslin najasati. Oke, satu lagi ya, mungkin ada yang ketinggalan. Idza alima annahu qad waqa'a ala kammihi najasatun walakinnahu la yadri mawdi'aha tamaman fa innahu fi hadhihi al-halati
yaghsilu kammahu kullahu li'annahu bidzalika yahsulu lahu yaqinun bi ghuslin najasati. Baik. Walakinnahu la yadri maudi'ahu tamaman, tapi dia tidak tahu mana posisi yang pasti yang terkena najis itu. Oke ya. Idza alima, jika seseorang tahu bahwasannya lengan bajunya terkena najis, ya. Idza alima annahu qad waqa'a ala kamhi najasatun, ya. Jika dia tahu bahwasannya lengan bajunya terkena najis, akan tetapi dia tidak tahu pasti mana tempat yang terkena najis, paham? Mana posisi? Ini kan lengan baju nih kan? Ya kan? Lengan baju kan bukan ini aja kan? Nah, kan lebar nih. Fa innahu fi hadhihi al-hala yaghsilu kimmahu kullah. Maka dalam kondisi ini dia mencuci seluruh lengan bajunya. Paham? Ya, maka dalam posisi ini, dalam kondisi ini dia mencuci seluruh, yang benar menyuci atau mencuci? Menyuci ya. Menyuci seluruh lengan bajunya. Berarti ya, misalnya lengan baju antum terkena, antum buka baju antum, cuci aja lengan bajunya, jangan baju antum cuci semua. Mubazir air, mubazir sabun, mubazir waktu, ya kan? Itulah Islam. Islam itu indah sekali, luar biasa. Ya. Mana yang kira-kira mudah bagi kita, udah kalian pakai lah itu. Nah, kayak gitulah Islam. Ya, jangan cari yang sulit. Nah, insya Allah nanti kita begitu juga ya di pelajaran ini. Mana yang gampang bagi antum, nah, mana yang antum pahami itu antum jawab. Ya. Ada yang merasa remedial nggak di sini? Nanti kita bahas ya di sini insya Allah. Ada yang remedial? Ngasal antum, kayak nggak niat nulis jawaban, ya Allah. Nggak niat ya. Ya kita lanjut ya. Li'annahu bidzalika yahsulu lahu yaqinun bi ghuslin najasa. Karena dengan hal tersebut ya, dia akan yakin ya. Yahsulu itu hasala yahsulu artinya mendapatkan. Tapi kalau kita terjemahkan kan lucu dia. Karena sesungguhnya dengan hal itu dia mendapatkan baginya sebuah keyakinan. Siap. Pasih kali ya. Biguslin najasa, dengan mencuci najis itu. Kan agak ribet ya. Yang intinya karena dengan perbuatan yang tadi dia akan yakin. Selesai. Yakin apa? Yakin suci. Kalau tuh maunya bingung kan? Mana tuh dia kena ya? Aduh. Misalnya kena kencing kucing kan, misalnya kan kering dia misalnya, mana tadi yang kena nih? Nah, supaya antum yakin ya, agar lengan baju antum itu suci, udahlah cuci aja lah semuanya keseluruhan. Jadi dari sini ya lengan tuh ya, sampai sini mungkin kan. Nah udah, jangan semua bajunya. Kira-kira begitu, paham ya? Insyaallah ya. Ada yang belum paham? Intinya fikih ini paham antum. Paham secara bukan secara teori, tapi secara prakteknya. Jadi misalnya dalam kehidupan antum nggak harus lengan. Contohnya jubah antum, nggak usah celana, antum pakai celana. Oke? Antum naik kereta, kan musim hujan, kan cepret, kan. Mana ada tadi nih? Udah antum kira-kira aja, kayaknya yang di sini. Kasih air. Karena kan air hujan itu bukan najis sebenarnya, cuma antum ragu. Karena bisa jadi di ban-ban kereta itu ada kotoran kucing, ada apa, kita nggak tahu kan. Cuma antum nggak yakin, nah itu dia. Kalau nggak yakin udah ambil air, percikan. Mana yang kira-kira terkena tadi. Udah, bawa sholat. Gitu. Contoh lainnya. Itu sudah. Islam tidak melihat yang itu. Karena Islam apa? Al-hukmu bil-zahir wallahu yatawallas sarair. Itu dalam kaidah. Karena Islam akan menimbang secara yang terlihat, yang antum tahu. Paham? Makanya Islam tidak memandang isi hati antum. Enggak. Ya.
Antum mikirin anak buruk-buruk ya nggak ada. Paham? Dan Allah Subhanahu wa taala juga ya belum memberikan dosa bagi niat kita buruk, niat kita yang buruk. Nanti kalau datang dia, tengok lah dalam hati. Rupanya tidak antum lakukan. Islam atau Allah belum menilai hal itu keburukan. Belum, maksudnya belum menilai dosa. Itulah Islam. Kenapa? Wallahu yatawallal asrar. Karena Allah yang menilai itu. Maksudnya Allah yang memiliki kemampuan untuk menilai seseorang baik dari segi hatinya. Maka kita manusia nggak bisa menilai seseorang dari yang tidak pernah kita lihat. Cuma pernah kita dengar aja. Kok tahu dia? Dia itu. Padahal kita belum pernah kenalan sama dia, belum pernah ngobrol, tapi pikiran kita sudah apa? Sudah buruk sama dia karena cerita orang. Nah, seperti itu. Jadi itu tidak kita nilai yang tidak terlihat. Yang tidak antum tahu itu tidak masuk ke dalam kategori ini. Maka mana posisi yang kira-kira antum yakini? Kalau antum gak yakin, misalnya celana saya ini saya yakini gak najis, saya yakini najis, udah antum buka, antum cuci, paham? Misalnya kena ciprakan prak, mau sholat zuhur misalnya, ini kayaknya celana saya nggak suci lagi nih, tadi udah kena najis. Kalau antum yakininya itu, ya sudah pulang ke rumah, buka celana, cuci sudah, paham lu? Tapi kalau antum yakininya kayaknya cuma ini aja yang kena, aku yakinnya cuma ini aja, kan bisa aja gitu. Dalam hati kita kan berkata seperti itu. Bukan kayak sinetron ya. Sinetron terdengar di isi hatinya. Bisa kayak gitu ya. Terus sinetron astagfirullah. Intinya begitu. Ya, jadi contoh keadaan yang kita nggak yakin, ya, maka lengan kita ini kita cuci seluruhnya. Atau misalnya antum tidak yakin, maka sebelah kanan ini antum cuci, jangan seluruhnya. Misalnya yang terkena sebelah kanan, paham? Maka seluruh yang kanan ini antum cuci, yang kiri nggak usah. Kenapa? Nah, antum yakinnya gimana? Paham? Jadi gambarannya begitu. Antum yakinnya gimana? Antum nggak bisa tanya orang, tadi yang kena najis yang mana ya celana aku? Mana aku tahu? Celana kau ya? Kok tanya sama aku pula? Nah, jadi sekarang posisinya antum yakininya gimana? Paham? Jadi kondisi kembali kepada antum. Nyucinya kayak mana? Gini kan pakai air gini. Nyucinya itu ya bagaimana kita biasa. Kalau memang dia najisnya berat, maka cuci dia. Diberos, sikat, diperas. Tapi kalau najisnya ringan, Air kencing gitu. iya yang kencing harus di apalah. Ini aja. Enggak, yang kencing harus cuci. Tapi kalau kencing pakai asli, sabun. enggak. Nyuci itu nggak harus pakai sabun lagi. Sekarang aja yang pakai sabun. Ya. Biar wangi ya? Nggak mesti, nggak mesti. Biar wangi ya sabun. Jadi sesuatu itu suci bukan karena sabun, tapi karena air yang menyiraminya, paham? Tapi jangan air jus. Kalau air kotoran, Air memang yang Allah ciptakan untuk membersihkan atau mensucikan. Dan misalnya ini kena kencing di kita, pakai air begini kan aja. Betul sekali. Iya, jangan semuanya. Nah, gitu ya. Paham? Sampai jam berapa kita selesai? langsung Setengah dibahas. 10. Setengah 10. Ya sudah. Cepet kali ya, rasa. 9.35. KN baru KN. Oke ya, kita lanjutkan ya, biar dapat kita dua contoh. Oh itu. Paham ya, contoh yang pertama paham ya? Mengenai lengan, contoh yang pertama. Jika antum gak yakin yang mana, maka cuci semuanya. Gitulah ketika misalnya dia di celana kanan atau kiri. Kalau misalnya antum gak yakin yang mana yang kena, berarti Cuci dua-dua. enggak, yang satunya. Bagiannya kalau yakin. Misalnya yang sebelah kiri yang kena, tapi antum nggak tahu posisi yang mana. Kalau bingung milih antara kanan kiri mana? Udah antum cuci kalau antum nggak yakin. Intinya dari dia kembali kepada hati antum. Kenapa? Al yakinu la yuzalu bisyak. Dalam kaidah usul fiqh al kubra, al yakinu la yuzalu bisyak. Yakin itu tidak bisa hilang dengan keraguan. Jadi kalau antum yakin sudah, keraguan itu hilang, paham? Ini rokat ketiga atau keempat nih ya, bingung. Antum yakinnya gimana? Yakinnya kayak 3. Udah, hilangkan keraguan itu, paham? Baru sholat, tambahkan 1 lagi. Paham? Al yakinu la yuzalu bisyak. Kalau misalnya saya sudah pakai kompas, tapi yakinnya masih 3 saja. Ya sudah, antum yakinnya masih 3, tambah lah. Pas udah biasa baru. Apa ya? Gak apa-apa lah, karena antum yakinnya masih 3.
Kalau lupa gitu Ustaz. Iya itu dia. Kalau kurung gimana? Nggak perlu sama gitu Ustaz. Rufi'al qalam, akan diangkat catatan dosa bagi orang yang lupa, bagi orang gila, dan bagi orang yang masih anak kecil. Itu akan diangkat. Kolam maksudnya itu untuk mencatat antum dosa, itu akan diangkat, maksudnya tidak dicatat ketika antum lupa. Paham? Kan ada dalilnya kan, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, laha ma kasabat wa 'alaiha ma iktasabat. Rabbana la tu'akhidna in nasina. Ya Allah, jangan beri kami dosa ketika kami lupa. Au akhtana, ketika kami melakukan kesalahan yang tidak kami tahu. Jadi dia selain lupa nggak tahu. Aku nggak tahu, ternyata haram ya. Udah enak dibilang dia nggak tahu ya. Kan kacau dia. Ada orang kayak gitu? Enggak ya. Ya, misalnya minum tua gitu kan, susu apa? Susu bata. Oh, enak ya? Itu haram. Oh iya ya, lupa gua. Ada orang lupa itu, kayak gitu. Lupa dia bahwasan dia melakukan maksiat. Ada? Enggak ada insyaallah. Enggak ada orang yang lupa dia melakukan kemaksiatan. Enggak ada ya? Nembak makanan Gitu ya. Baik, yang kedua supaya sempat, lumayan 15 menit lagi nih. Idza waqa'at najasatu. Ini contoh yang kedua ini. Gambaran yang kedua. Idza waqa'at an-najasatu ala mafrashin saghirin. Oke, sudah? Au sajjadah. Au sajjadah wala ya'rifu mawdi'aha tamaman. Sama nih ya. Fa in alimal jihata allati hiya fiha ka asfalis sajjada ya, pakai tasdid jimnya, ka asfalis sajjadati au a'laha ghasala dhalik wa illa ghasalaha kullaha. Kayaknya sama-sama kita baca seru nih ya, biar nggak ngantuk ya. Oke dah. Oke, sama-sama ikutin saya. Idza waqa'at an-najasatu ala mafrashin saghirin au sajjadatin wala ya'rifu mawdi'aha tamaman fa in 'alima al-jihata allati hiya fiha ka asfalis sajjadati au Lain. a'laha ghasala dhalik wa illa ghasalaha kullaha. Masya Allah, benar semua bacaan antum. Karena ngikutin Nana. Oke, kita terjemahkan ya. Insya Allah di sini kita nilai, masih ada 5 menit lagi. Jika najis berada di atas, iya. Apa artinya mafrash? Apa tuh yang menutupi kasur itu apa itu? Spray. Ya. Idza waqat an-najasatu ala mafrash,
Ya. Jika najis berada di atas mafrash ya spray, atau artinya bisa jika spray terkena najis sama aja artinya. Ya. Atau sajadah. Ini nih sajadah nih. Atau sejadah. Karpet. Ya, bukan papan tulis. Bukan sejadah. Bukan. Sajadatun itu dia lebih kecil dan lebih tipis daripada karpet. Tapi sekarang sajadah sudah dibuat seperti karpet kan, kayak sejadah Masjid Nabawi, tahu? Pernah lihat ya? Ada pernah umroh? Ada? Pernah umroh? Alhamdulillah. Semoga yang belum umroh Allah berikan kesempatan untuk umroh. Amin. Itu karpetnya tebal sekali. Ya. Tebal sekali karpetnya, lebih empuk mungkin dari kasur di rumah kita. Iya. Ya, tebal. Tebal kan? Tebal ya, warnanya merah, ya hijau, cantik. Harganya mahal sekali. Itu karpet seperti itu, dia lebih tebal daripada sejadah biasa yang kita punya di rumah, yang tipis itu. Itu sejadah. Tapi kalau sajadah itu karpet dia, lebih tebal daripada itu. Nah, karpet rumah kalian yang dikembangkan kalau ada acara, itu dia. Oke? Wala ya'rifu maudi'ah tamaman. Dan dia nggak tahu posisi pasti najis itu di mana. Itu nggak tahu dia. Mana lah tadi yang kena najis ini ya, karpetnya. Bagian yang mana lah yang terkena itu. La ya'rif, dia nggak tahu bagian karpet yang terkena najis itu. Nggak tahu pasti dia. Fa in 'alimal jiha allati hiya fiha, jika dia tahu sudut ya, bagian yang terkena najis itu, ka'asfali sajadah ya, seperti apa namanya, aspal ya, bawahan karpet itu ya, kan kita duduk di atas karpetnya itu kan ada bawahannya itu kan, apa namanya itu, alasnya, bawahnya itu ya, au a'laha, atau di atasnya, baik dia yang di atas karpetnya atau yang di bawah karpetnya. Ghasala dzalik, maka dia cukup mencuci yang itu ya, posisi atau sudut yang terkena najis saja. Misalnya di gambar ini antum bisa lihat ya, ini kan karpet ya. Antum enggak yakin mana karpetnya terkena najis, tapi kayaknya ya sudut ini, kayaknya sudut yang ini, maka antum cukup mencuci yang ini aja udah ya. Biasanya kan kotoran kucing di sudut-sudut biasanya kan, antum kembangkan karpet kena, setelah beberapa minggu lupa antum yang mana sudutnya ya, sudut ini atau ini atau ini atau ini ya, bingung antum. Oh udahlah, sudut-sudut semuanya antum cuci. Kalau di tengah di agak-agak tengah gitu. Kalau misalnya kayaknya nggak yakin sudut-sudut yang ini, udah cuci semuanya. Itu dia. Dia katakan wa illa ghasalaha kullaha. Ya kalau misalnya nggak yakin sudut-sudut yang ini, ya udah cuci lah semuanya. Lumayan ya kan, 45.000 nyucinya. Ya. Ada yang pernah nyuci karpet? Di Rosmer. 45.000, 50.000, mahal cuci karpet. Susah. Mending sendiri dah, hidup di terang terus. Hebat langsung tuh. Sikat. Lumayan tuh, 1 jaman juga tuh. Olahraga lah. Turun itu apa namanya? Oke ya, sampai di sini ya pelajaran kita ya. Insyaallah akan kita lanjutkan di minggu depan insyaallah. Namun sebelum itu anak ingin ada dua orang untuk menyimpulkan pelajaran kita hari ini. Nah, itu cara guru memastikan siswanya memperhatikan ya. Bangunin kawan ya, jangan dibiarkan. Kalau ada kawan nanti yang tidur, jangan dibiarkan, dibangunin dengan cara yang lembut, kasih sayang. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi antum dan semoga Allah faqihkan antum terhadap agama ini. Allahumma faqihhum fid din
Ya Allah, Amin, amin. fakihkan, mudahkanlah murid-murid kami ini yang di kelas 10C Amin. terhadap pelajaran fikih. Sebagaimana doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya kan? Baik. Semoga bermanfaat. Wa nakhtatim bi kafaratil majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.